Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Al-Quran Hadis yang beranggotakan 3. Nama saya Dina Bella Sugianto dengan nomor NIM 2020109 dan teman saya Nurul Aulia dan yang terakhir Muhammad Salahuddin. Dan kita akan menjelaskan tentang penyampaian ilmu dan larangan penyampaiannya. Jika suatu dituntut mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti atau sesuatu yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan peninggalannya berdosa seperti salat lima waktu, puasa, menghormati kedua orang tua pun, dan rendah hati. Dalam terminologi jumhur, wajib disinonimkan dengan fardu mahtum dan lazim wajib secara etimologi berarti tetap mengingatkan dan pasti. Menurut syarat wajib adalah suatu yang dituntut oleh syara kepada mukallaf untuk memperbuatnya. Dalam tuntutan keras, wajib adalah harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Suatu perintah yang menuntut suatu perbuatan wajib dikerjakan dengan cara diketahui dengan cara berikut. Yang pertama, dalam perintah dicantumkan kata-kata yang tegas menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Yang kedua, perintah menggunakan fi'il amar serta dengan pula dikuatkan dengan kata-kata yang tegas. Kata maktuhuna adalah fi'il amar kata kerja untuk memerintahkan suatu perbuatan agar dilaksanakan. Pada umumnya, setiap perintah itu menunjukkan kewajiban untuk dikerjakan apa yang diperintahkan. Yang nomor 3, dalam perintah itu diterangkan sanksi bagi orang yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan. Pengertian wajib yaitu tuntutan untuk berbuat secara pasti dengan arti harus sehingga orang yang patut diberi pahala dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu ditafsiri dengan sebuah sifat yang mana jika dimiliki oleh seseorang maka menjadi jelaskan apa yang terlintas di dalam pengertiannya, bahwa ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu tersusun secara sistematis atau pengetahuan itu didapatkan dengan jalan keterangan yang disebut ilmu. Ilmu adalah pengetahuan penting yang diperlukan manusia untuk menjawab segala persoalan hidup yang ada. Dengan mempunyai ilmu, maka hidup di dunia yang makmur maupun akhirat yang bahagia akan dapat terwujud. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat paling besar. Pengaruhnya, isinya selalu relevan dengan kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya merupakan anugerah bagi manusia. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat yang pertama kali Quran surat Al-Alaq ayat 96 1-5 secara ilmu kebahasan berakar dari kata qara'a yaqra'u Quran yang berarti membaca atau yang dibaca. Secara general Al-Quran berarti sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW membebaskan manusia berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi
dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang bisa dijadikan pijakan teologis normatif bagi pengembangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip penyampaian pelajaran sesuai kemampuan siswa dalam mendekat LCL atau Student Centered Learning. Selain disinggung secara tersirat dalam sejumlah ayat Al-Quran, prinsip penyampaiannya pelajaran sesuai kemampuan siswa yang merupakan salah satu prinsip dari pendekatan LCL atau secara dalam beberapa hadis Nabi, bahkan dalam penyampaian risalah kepada para sahabat Rasulullah SAW juga kerap melakukan pengajaran dengan mempertimbangkan aspek intelektual, sosial, dan psikologi para sahabat. Dan inilah hakikatnya idealisme dari pendekatan SCL dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidup. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dengan NIM 20201012. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu ilmu yang wajib. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Dengan demikian, mempelajari ilmu agama agar dapat menjalankan syariat dengan benar hukumnya adalah wajib. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham, maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir si penerima ilmu. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, yang bisa diartikan belajar dalam hal membaca Al-Qur'an. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk 4 dimensi, sebagai makhluk Allah, sebagai diri sendiri, sebagai makhluk yang hidup dengan sesama, dan sebagai makhluk yang hidup di alam semesta. Sebagai makhluk sosial, hidupnya dengan sesama. Manusia tidak mungkin hidup menyendiri dan memisahkan diri dari komunitasnya. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, dan tingkah laku. Komunikasi juga diartikan sebagai cara untuk mempertukarkan ide dengan pihak lain, baik dengan berbincang-bincang, berpidato, menulis, maupun melakukan korespondensi. Menurut Stephen, komunikasi terjadi kapan saja atau organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya? Lebih khususnya, komunikasi mengandung pemahaman bagaimana manusia berperilaku dalam penciptaan, pertukaran, dan penginterpretasian pesan-pesan. Karena pentingnya komunikasi tersebut, Islam yang mengusung prinsip kafah atau komprehensif dalam ajarannya tidak membiarkan umat yang meyakininya berkomunikasi tanpa panduan. Tentunya panduan komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlak karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran maupun hadis ditentukan sebagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik atau dengan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi dalam perspektif Islam.
Kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal maupun interpersonal, dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, serta dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Yang selanjutnya, arti penting mengamalkan ilmu. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain, guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Dalam konteks ini, ditemukan ungkapan yang dinilai oleh sementara pakar sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, barang siapa mengamalkan yang diketahuinya, maka Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Atas dasar itu, semua Al-Quran memandang bahwa seseorang yang memiliki ilmu harus memiliki sifat dan ciri tertentu pula. Antara lain, yang paling menonjol adalah sifat khosyaf atau takut dan kagum kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Quran Surah Al-Fatir ayat 35. Dalam konteks ayat ini, ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang fenomena alam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ilmu itu adalah dua macam. Ilmu di dalam dada, itulah yang bermanfaat, dan ilmu sekadar di ujung lidah, maka itu akan menjadi saksi yang memberatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi nakana khairal lahum wa asda tasabita, yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang lebih mengutamakan imam mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 66. Maka lihatlah bagaimana keutamaan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Yang pertama, anjuran agar kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga semoga setiap ilmu yang kita dapatkan, kita berusaha untuk dapat kita amalkan. Yang kedua, maka seharusnya ini dapat kita jadikan sebagai tujuan utama kita dalam menuntut ilmu, yaitu kita mencari ilmu agar kita dapat mengamalkannya, bukan hanya sekedar koleksi ilmu saja. Namun, dalam amal-amal kita, baik amalan hati, lisan, maupun anggota badan. Yang selanjutnya akan dijelaskan kepada kawan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin. Nomor saya 2020 1025. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Nurul Aulia. Ilmu yang wajib. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan, dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Dengan demikian, mempelajari ilmu agama agar dapat menjalankan syariat dengan benar hukumnya wajib. Sedangkan orang mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham, maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir si penerima ilmu. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, yang bisa diartikan belajar dalam hal membaca Al-Quran. Arti penting mengamalkan ilmu. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Akan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. B. Dengan mengamalkan ilmu, maka akan memperkuat keimanan dalam hati kita. E. Dan dengan mengamalkan ilmu
mereka akan membantu kita istiqomah di atas jalan yang hak. F. Allah menyebut mengamalkan ilmu sebagai salah satu bentuk jihad. Maka ini sebagai jawaban kepada kaum takfiri yang hanya mengkhususkan jihad kepada jihad atau perang saja. Sebagaimana mengamalkan ilmu adalah jihad, maka menuntut ilmu pun merupakan jihad. Larangan menyimpannya, larangan dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 162 sebagai berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.